Nah, di industri kita sendiri, kesehatan is one thing, nomor 2 itu, yang terbesar tuh properti kan Mmm. sebenarnya. Ini satu angle lagi ya, Iya iya. orang suka pikir, "Wah, asuransi kesehatan ruwet lah ya, Mhm. Mas Wiki, musti, medical test lah, terus kondisi begini, begitu begitu." Halo sobat investor, apa kabar? Semua saya Wiki Adrian kembali ketemu sama kamu lagi di Fincast, your home of finance and investment. Investasinya udah sering, udah melengkapi ataupun mungkin menjaga diri kita dari berbagai macam resiko yang mungkin bisa menghinggapi kita gitu ya. Dan menyebabkan kita kemudian tidak bisa terlalu maksimal dalam berkegiatan dan juga berinvestasi. Mungkin kalau ngomongin soal financial planning, asuransi menjadi satu hal yang cukup penting untuk kita masukkan gitu ya. Nah ini kalau ngomongin soal tumbuh kembang dari industri asuransi di Indonesia berkembangnya pesat banget. Ini berdasarkan survei yang dilakukan oleh Populix. Ini menyebutkan asuransi kesehatan merupakan produk yang paling banyak dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Jadi sebetulnya mereka udah mulai aware kesehatan mereka itu harus tercover oleh asuransi. Dan hal ini juga sebenarnya sejalan dengan pertumbuhan nasabah asuransi secara nasional. Ini ada data dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia atau AJI dalam semester 1 sampai dengan 2023 yang lalu ini terdapat 88,47 juta nasabah asuransi gitu ya. Dan total tertanggung ini mengalami peningkatan 17,7 juta orang atau setara dengan 28% dibandingkan dengan kuartal 3 tahun 2021. Dan ini artinya lebih dari 80 juta orang ini telah mendapatkan akses perlindungan dari asuransi. Jadi perkembangan cukup positif dan juga menggembirakan ya soal industri asuransi ini. Dan untuk mengetahui lebih dalam mengetahui industri ini sudah bergabung bersama saya di Fincast ada Chief Executive Officer dari PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk atau Una Insurance, ada Bapak Vincent C. Sugianto. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Pak Vincent. Ya, terima kasih. Apa kabar Pak Vincent? Terima kasih Mas Wiki, selamat pagi. Pagi, terima kasih sudah join di Fincast kali ini. Kita Ya, akan ngomongin soal industri asuransi yang ya, kalau ngomongin soal perkembangannya cukup menggembirakan. Saya ya, beberapa waktu yang lalu, bertahun-tahun yang lalu sih kalau ya, ngobrol dengan asosiasi asuransi gitu ya, 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 ngomongin gimana awareness dari masyarakat sendiri soal ya, asuransi, ya, angkanya kalau dibandingin sama Singapura ataupun negara lain, ya, ya nggak terlalu mengembirakan lah. Walaupun ya, memang sekarang harus ada banyak sekali yang harus dikejar gitu ya. betul. Sedikit update. Ya, Mengenai growth dari industri asuransi so far, ya, belakangan, dari ya, kacamata, Pak Vincent sendiri sejauh ini seperti apa sih? oke. Jadi mungkin seperti yang, Mas Wiki bilang tadi gitu kan, yang sangat menggembirakan sebenarnya adalah coverage dari industri kesehatan gitu kan. Karena sebenarnya, before BPJS actually there is no such thing gitu kan di Mmm. Indonesia kan, nggak orang nggak punya tuh asuransi kesehatan. Tapi dengan, adanya BPJS, actually, everyone yang menjadi BPJS member tuh mempunyai asuransi kesehatan, which I think is fantastic gitu loh. Mmm. Nah, tentunya di kesehatan sendiri, between, orang yang mempunyai, BPJS dan orang yang mempunyai asuransi, private insurance gitu kan. Nah, private insurance, kebanyakan mungkin masih diberikan oleh company ya terhadap Mmm. karyawannya gitu kan. So gap-nya, masih jauh tapi I think it's good. As long as people have something gitu kan that they Mhm. can go to whenever they are sick, that's good gitu loh. Mhm mhm. Nah, di industri kita sendiri, kesehatan is one thing, nomor 2 itu, yang terbesar tuh properti kan sebenarnya, Mmm. property insurance which is fire gitu loh. Banyak orang, rumah bisa beli gitu kan, tapi begitu kebakaran habis nggak bisa bangun lagi tuh gitu Mmm. loh. Kembali lagi mungkin ini, awareness gitu kan, banyak orang pikir, complicated ya kayaknya Mhm. beli, asuransi rumah padahal enggak, it's very simple gitu kan beli dan asuransi rumah itu murah sekali gitu kan, Mmm. on average is 1,5 per mil gitu kan dari value Mmm. yang Mas Wiki mau taruh gitu kan, which is ya value dari bangunannya sama, value dari isinya gitu loh. Oke. Jadi kalau, dilihat dari perkembangannya, seberapa bagus sih perkembangannya? Bagus, tapi masih sangat 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 rendah menurut saya Mmm. growth rate-nya, which is, Oke. kesadaran mungkin not kesadaran, awareness kali ya. Awareness, Ya, oke. Nah ini mungkin menjadi satu hal yang memang harus di-exercise gitu ya, tapi kalau mhm, bicara mengenai alasan mengapa kita mhm, memerlukan asuransi mhm, dalam hal mhm, apapun, apa itu kesehatan, kemudian mhm, juga mhm, properti dan sebagainya. mhm, Nah ini
untuk mengetahui value ini gitu ya, masyarakat Mhm, emang harus tahu. Nah, dari Pak Vincent sendiri mengapa sih sebetulnya, mmm, sekarang masyarakat Indonesia gitu ya ataupun ya, dunia lah memerlukan asuransi sebetulnya? oke. Mmm, Interestingly, in general insurance industry, ada 4 item terbesar yang di-insured sebenarnya. Tadi saya udah bilang nomor satu adalah property gitu kan, which is your asset. Number two itu adalah motor vehicle gitu kan, which is also your asset gitu Mhm. kan. Nomor tiga itu adalah barang-barang milik pribadi gitu kan, elektronik, which is also your asset. Number four is actually yourself gitu kan, Mmm, insure yourself gitu yap kan, it's yap, it's it's a must gitu mhm kan. mhm. Jangan sampai tahu-tahu sakit nggak punya capability untuk ini Bekerja, kan recovering yourself gitu. mhm mhm, Jadi kalau menurut saya yang 4 itu sih kalau bisa ya haruslah gitu mhm kan, walaupun orang suka bilang, "Wah, asuransi mobil mahal Pak," gitu mhm, loh. Oh oke, asuransi mobil sebenarnya very simple, there is comprehensive, there is TLO gitu kan. mhm Kalau comprehensive itu kan cover semuanya kan, mhm, which serempet lah apa segala. iya. Yang kita Mung familiar istilahnya all risk, ah, tapi yang betul Always. istilahnya, komprehensif It's the atau same, sama-sama actually, aja? it's the Oke. same, it's the same. Nah, mungkin kalau all risk itu expensive gitu Mhm kan, sebenarnya resiko keserempet actually a lot of people can afford fixing it. mhm, Tapi kalau mobilnya hilang, ternyata orang mungkin bisa nggak iya, ngebeli lagi gitu. betul, And kembali lagi TLO is very cheap in mhm, comparison to all risk gitu loh. mmm, Nah, jadi awareness seperti ini nih iya, Mas Wiki, yang saya betul, rasa masyarakat mesti lebih lebih tanggung jawab sama-sama sih ya. Mungkin mmm, dari segi industri kita juga mesti lebih bisa iya, banyak communicate gitu loh. Ah, kita coba beberapa hal yang kita rasa tadinya bisa lebih breaking down stigma dari asuransi itu mahal dan mmm, it's a long term commitment. Jadi contohnya lagi mudik season kemarin, kembali lagi tadinya kalau orang cuma nyetir di dalam kota gitu kan, mhm, mungkin your biggest risk, aduh keserempet iya, doang sama ini motor, it's okay lah gitu mhm kan, it's mhm cheap to fix it mhm, gitu. Tapi when you drive out of town, mudik gitu kan, the risk is completely iya, change gitu loh kan, resiko kecelakaan besar dan sebagainya. Belum ditambah dengan resiko terhadap diri penumpang dan yang di pengemudi kan. bawah, oke, So we came with a very short insurance product gitu kan, 10 hari coverage gitu kan, asuransi mudik kita cover kalau mobil kecelakaan, kita cover kalau mobil mogok, karena kita tanya, mmm, "Paling takut apa sih Mas iya, kalau mogok, nyetir?" "Oh mogok," katanya gitu, atau ban iya pecah. iya, So kita cover roadside assistance mmm, gitu kan, kecelakaan, sama perlindungan terhadap pengemudinya gitu kan. Untuk mmm, 10 hari kita jual cuma 49.000 gitu mhm kan. mhm, Dan bahkan untuk beberapa partner kemarin kita bagi-bagi, kita bagi-bagi 2.000 tuh for free gitu. Just mmm, for market to be aware kalau actually insurance tuh bisa affordable loh gitu affordable, loh kan. oke, dan Kalau value-nya banyak yang bisa dia dapat gitu ya? kalau nyetir pulang kampung sekeluarga gitu kan, 5 Mhm. orang cuma bayar 49.000 and it protects you Mmm, along the way. I think it's worth it lah ya mhm mhm. gitu loh. Betul betul. Artinya Ya. memang hal ini harus, terus disadari oleh masyarakat gitu ya, affordable, Hmm, kemudian juga value-nya ataupun manfaatnya banyak. ya, Oke, bicara mengenai market ini, walaupun memang pertumbuhannya positif, ya, tapi masih sangat kecil. ya. Nah, ini kemudian saya pengen tanya nih ke Pak Vincent, sebetulnya ketika marketnya masih kecil, ada challenges juga tadi soal Hmm, awareness dan lain sebagainya. Kenapa melihat industri ini menarik untuk hmm. digeluti dan juga, diterjuni gitu? Karena masih besar kayaknya Oke. potensialnya. Kembali lagi ya, property gitu Mhm, kan. I think total total property yang di-insured di Indonesia less than 5% kali ya, mmm, kalau residential gitu loh. oke, kecil Kal banget ya, kecuali yang kalau komersial? commercial definitely it's the Oke. commercial pun kebanyakan karena requirement dari lenders-nya kan, Oh, gitu wajib, loh. karena bukan karena Wajib karena kesadaran? jaminan gitu Oke, loh kan. Demikian juga dengan KPR, wajib karena dari banknya gitu. betul. Demikian juga di mobil. Jadi mobil ini interestingly, selagi mobil ini masih mendapatkan fasilitas pinjaman 3 tahun itu di-insured. Begitu Mmm, selesai 3 tahun berhenti nggak tuh dijamin? insurance-nya Mhm, gitu loh.
While Indonesia is the only country yang tidak mewajibkan third party liability untuk mobil-mobilnya di jalanan. Padahal hampir di semua negara manapun gitu kan, when you drive a car on the road, you got to have TPL gitu, karena kan you might hit someone else gitu loh kan, dan it's kewajiban kamu sebagai pengemudi gitu. Nah, Indonesia belum mewajibkan TPL gitu. Wacana sudah lama sekali gitu, and sooner or later I think it's a must lah gitu. Oke, TPL itu bentuknya berarti apa? Insurance tadi ya? Third party liability. Oke, Ya, jadi sebagai pengemudi, your own car actually nggak pernah dipaksa, nggak pernah diregulate karena it's your own risk kan. Tapi nabrak orang lain gitu kan, baik physical atau ini, it's the liability of ini kan si pengemudi gitu loh, yang mestinya di cover oleh asuransi. Oke. Nah, melihat pertumbuhan yang memang masih potensial ke depan, walaupun memang perlahan lah ya, tapi ini cukup potensial. Nah, secara cakupan market sendiri untuk UNA dan juga growth sejauh ini seperti apa, khususnya untuk jumlah nasabahnya gitu, sejauh ini seperti apa Pak Vincent? Oke. UNA sendiri sebenarnya secara market share kita masih sangat kecil. We have less than 2% market share perhaps di general insurance ini gitu kan. Growth-nya seperti apa? Tahun lalu kita grow 15% gitu kan, dari kita punya revenue. Kita punya total insurance, kalau kita ngitungnya di policy ya, number of policy growing like 18% gitu kan. In a market waktu ada pemilu dan sebagainya gitu loh, where there are a lot of still orang kan cenderung cautious kan waktu pemilu, masih bisa grow segitu gitu loh kan. Jadi I think the potential is really there. And there is a real need gitu loh kan for insurance as a product untuk menanggung kerugian. Kembali lagi yang basic aja, your own self health sih udah pasti mesti di cover. Mungkin tadi ini satu angle lagi ya. Orang suka pikir, wah asuransi kesehatan ruwet lah ya, Mas Wiki, mesti medical test lah, terus kondisi begini begitu, habis itu keluar quote gitu kan, yang nggak tahu jadi berapa gitu loh. So we are trying to simplifying it. Kita baru dapat approval dari EJK 2 minggu lalu sebenarnya. Actually 3 biggest cause of death is called critical illness gitu kan, which nomor 1 heart attack, nomor 2 itu cancer, nomor 3 itu stroke. Ya kan? Heart attack, cancer sama stroke, ya kan. Jadi kita bikin simple aja lah ya, Mas Wiki. Do answer this 5 questionnaire tanpa perlu melakukan medical test, ya kan. Tapi the most important question there adalah, are you a smoker gitu kan. Jadi for smoker please be aware your rate is expensive gitu kan, quit smoking. Karena resikonya tinggi untuk terpapar. Jadi answer 5 question gitu kan, and then based on your age we will give you a quote. For reference ya, umpamanya cancer ya, untuk orang-orang di bawah 30 tahun yang semua tiknya itu hijau ya, itu preminya 50.000 setahun. If you get cancer, we will pay you 100 million rupiah, no question. Mau treatmentnya ke ini, saya lebih suka ke Bangkok gitu kan, so be it, here is the money, go gitu loh kan. Saya lebih percaya kebatinan, here is the money, go for it gitu loh. So that's the intent again to simplifying the ini, dalam arti if you get this, you have money to treat yourself gitu loh kan. Kalau 50.000 setahun kan murah sebenarnya, Wik gitu kan. Nah, banyak orang terus bilang gini, Pak, ya jelas aja di bawah 30 tahun. Cancer actually doesn't have correlation with age ya. Banyak anak-anak muda juga yang terkena cancer gitu. You can get it at any age gitu loh kan. Jadi jangan melihat, tentu aja karena masih muda gitu. Not really gitu kan. Heart attack ya, perhaps there is a correlation gitu kan dengan umur, tapi lebih ke lifestyle kan. So itu yang kita coba lakukan, kembali lagi untuk simplifying the product supaya orang beli, takut cancer, betul, beli aja 50.000 setahun gitu. Tapi loh simplifikasi seperti ini juga memang menjadi satu hal yang penting banget ya untuk masyarakat mengetahui value dari produk asuransi tanpa mereka juga harus jelimet mikirinnya gitu. Karena to be frank, satu hal yang cukup erat
terkait dengan image dari asuransi adalah prosesnya yang ribet dan lain Ribet. sebagainya gitu. Jadi Ya. makanya upaya-upaya ataupun narasi yang memsimplifikasi ini kayaknya Ya. itu yang favorable di mata masyarakat gitu ya. Jadi mereka kemudian tertarik juga. Oke, balik lagi ke kinerja dari Una sendiri. Kalau tahun 2023 ini menutup dengan kenaikan pendapatan 855,19 Mm, miliar rupiah ya. mm, Nah, angka ini lebih baik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Apa sih mm. sebetulnya yang menyokong ini? Ada sektor-sektor yang kayaknya cukup signifikan gitu mendukung kinerja dari Una sendiri. Apakah properti tadi seperti yang tadi disampaikan? You're right. Mhm. Actually, the biggest growth for us 2023 itu lebih dari faktor property insurance, Mmm, gitu kan. While motor vehicle actually cenderung stable lah ya, kembali lagi mhm. mungkin impact pemilu dan Iya. sebagainya. Tapi fire property menjadi sesuatu yang always there gitu loh, karena buat orang itu basic lah ya Mhm. kepentingannya. Nah, health ini juga menjadi sesuatu yang eee, health ini tricky nih, Wik. Sebenarnya secara produk for insurance company, health is never profitable, Mmm. ya. Secara produk Iya, dibandingkan 3 produk yang tadi saya bilang, motor properti. vehicle, property, sama health. Mhm. Health is always where insurance company losing money, Mmm. gitu kan. Tapi most of the insurance company always see health itu sebagai strategik, Mmm. gitu loh. Karena memang kebutuhan yang mendasar gitu kan. Nah, same with us gitu loh kan. Kita melihat health ini berdasarkan pengalaman 2013 itu health kita rugi banyak, ya Mmm. kan. Karena banyak klaim Karena terkait dengan banyak masalah klaim. kesehatan. This is interesting ya. Antara health actually komponennya cuma 2, Heeh. outpatient sama inpatient. Mhm. Inpatient actually people never abuse it, Mhm. karena ya kecuali kamu sakit parah siapa juga yang mau masuk ke rumah sakit Iya nih. iya iya. Tapi outpatient gitu ya, Rawat kalau jalan. kayaknya tahunnya sudah mau habis gitu, terus kayaknya limitnya belum mau habis, itu Dihabis-habisin. dihabis-habisin gitu loh kan. Oke. Yang buat kita, "Oh please," Iya gitu iya kan, iya iya "why iya. would you do Iya that?" iya gitu iya kan. iya iya. Di health itu seperti begitu. Nah, Mmm. eee eee, nah kembali lagi gitu kan, we are trying, jadi tadi kan saya bilang kan, ini ada segmen BPJS. Dan BPJS sendiri kan they are trying to standardize the market jadi satu kelas kan. Mmm. Sekarang ada 2 kelas, Iya. kelas 1, kelas 2. They will standardize the market jadi cuma satu kelas yang satu kamar berempat Mmm. gitu loh kan. Mmm. So there are segment that actually have private insurance yang Iya. dikasih di kami. Tapi kan dari so big segment yang Mhm. sebenarnya nggak mau berempat satu Iya kamar iya. gitu kan, willing to pay a bit more gitu Mmm. kan. Mmm. Tapi there is no product in the market. Mmm. Jadi either yang premium gitu kan Mhm. atau yang basic gitu. Oke. So this is something yang sebenarnya perusahaan antara kita Una dan teman-teman nih lagi Mhm. try to formulate what should be, mestinya kan ada banyak produk nih yang Mmm. mengisi kunci ini. Jadi ada segmen yang bilang, "Oh, saya bersedia bayar 5 juta setahun tapi pokoknya saya mau VIP kalau saya masuk rumah Mmm. sakit," gitu Mhm kan. mhm. That's still a big segment gitu. Which Iya is iya. yang sebenarnya sekarang segmen kelas 1 di BPJS, karena kelas 1 di BPJS ini kan kelas 1 kan. Mhm. So actually they are willing to Ada pay lagi. more Mhm. to be VIP gitu kan. Nah, Mmm. ini yang kalau menurut kami it's menarik gitu kan. Iya Tentunya ada segmen yang memang ya udahlah, kita kalau sakit asal ada yang obatin ya, iya it's ini. iya. Ada banyak segmen-segmen yang bisa dieksplor sebetulnya dari point of view asuransi kesehatan gitu ya. Itu yang kemudian Hmm. ini juga banyak dilihat oleh pemain-pemain industri asuransi dan juga menimbulkan sebuah iklim persaingan yang cukup dinamis gitu. Nah, Ya. point of view dari Una sendiri lihat persaingannya belakangan gimana sih, Pak Vincent? Eh, gini Wik, mungkin ya. Karena kita juga boleh dibilang perhaps we are challenger brand, ya Mhm. kan? Karena we came into this market tahun lalu sebenarnya. We Mhm. take over, we bought Abda in November 2022. So kita always more open untuk exploring sesuatu yang belum pernah dilakukan. Mmm. Jadi contohnya let's start dengan
Subaru come back to Indonesia Mhm. dengan 3 tahun warranty dari pabrikan gitu. 3 tahun warranty. People bilang, cuma 3 tahun. Ntar rata-rata 3 tahun is okay habis itu. Iya. So then berdasarkan survei mereka bilang their consumer expecting 5 years gitu. Nah, kita cover tuh tahun keempat kelimanya. Jadi pabrikan cover sampai ketiga, 4 kelimanya we cover insured. So we are willing to do that. Terus kan sekarang banyak e-vehicle kan. E-vehicle nih nggak ada presiden harga jualnya ya, karena they just come to the market last year. Iya. So a lot of people who wants to buy e-vehicle itu always bertanya, what is the resale market gitu kan. Itu satu gitu. Jadi ada pembicaraan, ada brand yang invite kita, berani nggak Una warranty after 3 years the resale value is minimum 75% gitu kan. Which kalau saya itu, aduh 75% sih berat lah ya. Kalau 50% I'm willing to do that gitu. So it's just, tapi as a concept actually we are open to this. Ada lagi satu brand kembali lagi mobil elektrik kan. Dia bilang, kami warranty battery 7 tahun gitu loh kan. Tapi konsumen masih takut tuh gitu kan. Mereka mau lebih panjang gitu. Oke, yuk. Saya bilang I'm willing to cover anything above 7 years. Yeah. Ya kan. Ada lagi brand yang baru masuk lagi nih kan ke Indonesia kan. Mereka bilang, kalau orang-orang itu jual mobil sama baterai, itu kan resiko baterai ditanggung sama pembeli mobil. Yeah. Kita mau masuk ke market, jual mobil doang. Baterainya sewa aja sama kita. Setiap bulan bayar 1 juta. Gitu loh kan. Jadi pokoknya kalau baterai rusak kita replace, kita replace. Tanya kita, mau nggak insured? Jadi karena Baterainya. semua baterai itu menjadi milik mereka kan sebagai pabrikan. Ayo, I said I'm willing to explore. So mungkin yang kayak gini-gini yang tadinya if you talk to more ini, wah, apalagi kalau yang punya head office-nya jauh gitu kan, 3 bulan lah ya baru kembali. Kalau ini mungkin saya hitung-hitung sama tim technical 3 hari gitu. Oke, this is the price gitu loh kan. Jadi it's something that kita explore ke sana. There is still a big expectation on vehicle. Yeah. Baik itu mobil ataupun motor yang we think will be interesting to see how the market goes. Dari segi sebenarnya the battery and resale value, gitu kan. Dari Fire nggak ada sesuatu yang menarik nih, gitu karena terlalu banyak pemain di situ atau gimana? I don't know. Actually, we never think will a short term tadi kalau kita ngomongkan will short term burglary insurance interesting gitu kan. Umpamanya orangnya mau keluar kota terus bilang, Pak, saya mau beli asuransi cuma 10 hari karena saya mau kosongin rumah gitu kan. We never explore that, but good point. Let us explore that. Berarti sebetulnya ada market-market yang sebetulnya secara persaingan memang sudah padat. Una juga main di situ, tapi sebetulnya ada market-market potensial yang lain yang secara player juga nggak terlalu padat, tapi potensial banget. Dan itu juga menjadi market yang digarap lah ya oleh Una ya. Dan ceruk cuannya juga oke kayaknya. Mudah-mudahan. Oke. 2024 tentunya ada target-target nih sampai dengan akhir tahun. Una sendiri menargetkannya gimana secara performance? Sebenarnya secara revenue we are quite ambitious, which is something yang a bit above the market industry, but we are confident. We hope that we can deliver that gitu loh. Nah, terutama buat kita yang penting itu adalah membuka. Ini sesuatu yang interesting juga nih sebenarnya. Before I came to insurance industry, saya bahkan nggak tahu asuransi mobil saya merek apa. Siapa yang keluar? I only know I have car insurance, tapi nggak tahu siapa yang asuransinya, siapa yang keluarin gitu kan. So the brand awareness is actually so thin in the insurance industry. Karena market ini sebenarnya market yang selalu B2B gitu loh.
jarang sekali B2C gitu loh. Oke. So we believe sebenarnya ini B2C itu adalah sesuatu yang mesti kita develop. Makanya kita build our website gitu kan, una.id, supaya masyarakat bisa langsung datang ke website and buy insurance product. Apakah successful? Masih sangat sedikit sekali tuh orang yang datang ke website kita dan beli. Padahal jelas-jelas beli langsung di website kita tuh kan nggak ada commission ini in the middle Khusus lebih gitu murah loh. gitu ya. So it's a long term game buat kita untuk build direct to customer segment. Karena we believe this should be where the future Dan lies. jadi sebuah target juga yang ingin dicapai oleh Una sendiri. Ya. LPS ini mengungkapkan bahwa telah memasukkan industri asuransi sebagai penjamin nasabah dengan program penjaminan polis sebagai pelaku industri. Gimana sih Una sendiri ngelihatnya? Singkat Pak Vincent, karena waktu kita pendek banget. Perlu banget. Aha. Karena asuransi mobil di Indonesia tuh tarifnya ditentukan oleh OJK. Roughly 3% per annum kan kalau all risk, ya kan. Itu mau polis asuransinya dikeluarkan oleh asuransi yang AAA rating atau asuransi yang mau bangkrut, harganya sama. So, while a lot of people are not aware whether your insurance company good or not, makanya I think LPS menjadi sesuatu yang sangat kritikal. Karena mereka lah yang akan memberikan jaminan. Gitu loh. Oke. Artinya ini penting. Masyarakat juga akhirnya bisa merasa nyaman juga ya. Pada saat kemudian membeli produk asuransi dan sebagainya. Oke. Sebenarnya masih banyak banget pertanyaan yang saya pengen obrolin dan juga tanyain ke Pak Vincent, tapi kemudian waktunya terbatas. Thank you Pak Vincent udah gabung di Fincast. Sekali lagi untuk Pak Vincent. Sukses untuk Una. Semoga memang ini menjadi sebuah perpanjangan tangan dari sosialisasi dan juga edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memiliki asuransi gitu ya. Oke, sukses. Mudah-mudahan. Amin. Dan untuk sobat investor jangan lupa untuk terus menyaksikan Fincast, your home of finance and investment, karena kita akan punya topik-topik menarik lainnya di episode-episode berikutnya. Saya Wiki Ardian. Dah. Thank you, Pak.